Assalamualaikum, hai semua, welcome back to my channel Umi Danis Kitchen. Di video kali ini aku mau bikin kue nona manis. Ini adalah salah satu kue tradisional yang enak banget, teksturnya lembut, manis, terus juga ada rasa gurihnya dari santannya. Ini rasanya enak banget ya. Nah, kalau kalian ingin tahu gimana cara bikinnya, yuk ikutin videonya sampai dengan selesai. Langkah pertama, kita akan membuat adonan A. Masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Pastikan sampai gulanya benar-benar larut. Nah, kalau gulanya sudah larut dan berbuih seperti ini, kemudian masukkan 250 ml santan. Sebaiknya gunakan santan yang kental ya teman-teman, agar hasilnya lebih enak dan creamy. Lanjut, ini kita aduk-aduk hingga santan tercampur rata dengan gula dan telur. Setelah tercampur rata, kemudian tambahkan 120 gram tepung terigu protein sedang. Ini aku ayak dulu ya teman-teman. Kemudian ini langsung saja kita aduk-aduk hingga tepungnya tercampur rata dengan adonan. Pastikan tidak ada tepung yang bergumpal. Ini kita aduk-aduk sampai adonannya halus dan licin ya teman-teman. Kira-kira teksturnya seperti ini. Nah, ini adonan A nya sudah selesai kita buat. Kemudian ini kita sisihkan. Sekarang kita lanjut ke adonan B. Siapkan panci kecil. Kemudian masukkan 30 gram tepung maizena. Kemudian siapkan 200 ml air pandan yang dicampur dengan sedikit pewarna hijau. Tuangkan semuanya ke dalam panci. Kalau udah, kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Kemudian pindahkan panci ke atas kompor. Nyalakan api kompor dengan api kecil. Kemudian ini kita masak hingga teksturnya mengental sambil terus diaduk-aduk. Nah, ini sudah mulai kelihatan adonannya sudah mulai mengental dan licin ya teman-teman. Kalau sudah mengental dan licin seperti ini langsung saja matikan api dan angkat. Lanjut, dalam keadaan panas tuangkan adonan B ke dalam adonan A yang sudah kita buat tadi. Kemudian ini langsung diaduk cepat hingga tercampur rata, karena kalau dalam keadaan panas adonan akan lebih mudah tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah licin dan tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya agar warnanya semakin hijau. Kemudian ini kita aduk rata kembali hingga warna hijaunya tercampur rata dengan adonan. Dan adonan sudah selesai kita buat. Kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat adonan santannya. Masukkan 1 sendok makan gula. Tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 20 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 300 ml santan kental. Kemudian ini kita aduk dulu hingga tercampur rata. Aduk hingga gulanya benar-benar larut. Nah, ini sudah tercampur rata dan gulanya larut. Kemudian pindahkan panci ke atas kompor. Lalu nyalakan api kecil dan terus diaduk-aduk hingga santannya sedikit mengental. Ini jangan berhenti diaduk-aduk ya. Nah, ini adonan santannya sudah mulai mengental. Kemudian ini kita aduk-aduk terus. Nah, kalau udah kemudian matikan api dan langsung diangkat. Untuk cetakannya di sini aku olesin dengan minyak tipis-tipis, dan untuk ukuran cetakannya aku pakai ukuran kecil, diameter 4,5 cm dan tingginya 3 cm. Kemudian masukkan adonan pandan, masukkan 3/4 dari cup saja, jangan penuh-penuh. Lalu kita beri adonan santan di tengahnya. Pastikan menuang adonan santan tepat di tengah adonan hijau ya teman-teman. Lakukan semuanya hingga selesai. Nah, ini adonan kue nona manisnya sudah selesai dan siap untuk dikukus. Lanjutnya siapkan panci kukusan yang sudah dipanaskan. Setelah panas kemudian masukkan adonan kue nona manis.
Kemudian tutup panci kukusan, jangan lupa tutup pancinya dialasi dengan kain serbet agar airnya tidak menetes ke bawah. Ini kita kukus kurang lebih 15-20 menit. Setelah 20 menit, buka panci kukusan. Nah, ini kue nona manisnya sudah matang. Sekarang aku keluarkan dari kukusan dan biarkan sampai kuenya dingin ya. Nah, ini hasilnya, kue nona manisnya sudah selesai kita kukus dan ini kita biarkan sesaat hingga dingin baru bisa kita keluarkan dari cetakan. Setelah dingin, kemudian ini kita keluarkan adonan kue nona manisnya dari cetakan dengan bantuan sendok teh seperti ini. Ini cara ngeluarinnya mudah banget. Nah, ini hasilnya, kue nona manisnya cantik banget. Lakukan semuanya hingga selesai. Ini hasilnya bagus banget. Kemudian ini aku beri sedikit potongan daun pandan agar penampilan kuenya jadi semakin cantik dan menarik. Dan ini hasilnya kue nona manisnya setelah diberi daun pandan. Nah, ini dia kue nona manisnya udah selesai aku bikin. Rasanya enak, wangi, lembut dan kenyal. Rasanya manisnya pas dan ada gurihnya dari santannya. Pokoknya ini sedap banget ya. Kue nona manis bisa dijadikan isian snack box maupun ide jualan maupun sajian buat keluarga di rumah. Ini rasanya enak banget dan bikin nagih, semuanya pasti suka. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa subscribe, like, and share. Aktifkan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. See you on the next video and happy cooking.